Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pembahasannya adalah tentang materi memahami teks eksposisi bersama saya, Ernawati, SPD. Pernahkah Anda mengungkapkan suatu masalah kepada seorang teman dan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu, bahkan sampai pada solusinya? Jika pernah, berarti Anda sebenarnya sedang bereksposisi. Begitupun ketika mendengarkan perkataan orang tua, saudara, atau siapapun yang disertai dengan pendapat dan sejumlah saran. Berarti itu pun Anda sedang berhadapan dengan suatu eksposisi. Dengan demikian, teks eksposisi sebenarnya merupakan suatu jenis teks yang telah Anda kenal, bahkan sering pula kita menggunakannya. Teks eksposisi menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat dan meyakinkan orang lain tentang suatu masalah, dan setiap orang selalu memerlukan dan mengalaminya. Sebuah teks eksposisi di dalamnya terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, ataupun debat. Unsur-unsur dalam laporan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Pertama, masalah. Di sini kita harus benar-benar fokus kepada pembahasan teks. Kedua, argumen, yaitu berupa penilaian, tanggapan atas suatu masalah. Ketiga, fakta. Fakta berfungsi sebagai latar belakang masalah ataupun untuk meyakinkan kebenaran argumen yang dikemukakan penulis. Keempat, saran atau rekomendasi, yaitu sebagai latar belakang masalah dan untuk meyakinkan argumen. Teks eksposisi dibentuk oleh bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, tesis, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kedua, rangkaian argumen penulis berkaitan dengan tesis. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen ataupun penilaian penulis. Ketiga, penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, dapat berupa saran-saran. Bagian ini lebih tepat disebut dengan kesimpulan dan saran karena pernyataan-pernyataan seperti itulah yang mengisi bagian akhir dari teks eksposisi. Selain struktur, teks eksposisi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan
yang berkenaan dengan masalah utama yang dibahasnya. Kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau konjungsi kausalitas. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, namun. Keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kelima, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, atau merujuk. Keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Teks eksposisi juga ditandai kata-kata yang pada umumnya menggunakan kata-kata lugas, yakni kata yang bermakna apa adanya. Kata-kata